Okay, ladies and gentlemen, this is translation theory. The first topic will be the definition. Let me make by showing the slideshow. Yeah. So what is translation? In generally, we know that translation consists of transferring, underline the word transferring. So what do we have to transfer? So the transfer must be the meaning first, yeah, from one language, yeah. The first language, yeah, the original language is called source language, and the result of the translation result will be called receptor language. Jadi nanti kalian akan menemukan ada singkatan yang biasanya di dalam dunia penerjemahan ada SLT, ada TLT. SLT ini disebut dengan source language text, yang disebut dengan bahasa sumber, ya. Teks yang akan kita terjemahkan disebut dengan SLT. Teks yang hasil penerjemahan atau yang akan kita hasilkan disebut dengan target language text atau bahasa target. Oke. There are many experts of translation field. Ada beberapa pioneers, ya. Orang-orang yang terdahulu, yang pertama kali mempelajari dunia penerjemahan. Oke, mereka menyebutkan they propose the meaning or the definition of translation. The first one is Catford. According to Catford, translation is the replacement of textual material in one language by equivalent textual material in another language. Underline equivalent textual. Apa sih yang disebut dengan equivalent? Equivalent di sini adalah makna yang sepadan. Ya. Oke, jadi kita menerjemahkan teks, ya, menggantikan teks yang satu ke teks yang lain, tetapi dengan makna yang sepadan. Buku nggak mungkin kita terjemahkan ke wanita karena maknanya tidak sepadan. Book, ya, in English, makna yang sepadan dengan book di bahasa Indonesia adalah buku. Bukan wanita, bukan kerbau, bukan malam, tapi makna yang sepadan atau disebut dengan equivalent itu adalah buku, ya. Jadi bukan hanya teksnya yang diganti, tapi teksnya jangan asal-asalan. Tapi teksnya yang punya equivalent textual material yang maknanya sama. Okay, according to Naida and Tabor, translating consists of reproducing, ya, memproduksi kembali. Sudah ada satu produksi, satu hasil karya yang disebut dengan source language text, diproduksi kembali menjadi teks kedua yang disebut dengan target language text. Jadi reproduce, ya, pertama produce. Penulis pertama adalah disebut dengan producer, tapi reproducer adalah si translator, ya. Jadi di sini disebutkan oleh Naida and Tabor, translating consists of reproducing in the receptor language. Receptor sama dengan penerima atau target, ya. Kadang-kadang disebut receptor, kadang-kadang disebut target, tapi target yang sering muncul, ya, di buku-buku saya baca, ya. Receptor language text, the closest natural equivalent, ya. Naida and Tabor juga mengatakan bahwasanya kita harus memproduksi makna yang sama di kata tersebut, atau kalau tidak ada kata yang sama, kita produksi yang closest natural, yang senatural mungkin, ya. Contohnya kalau misalkan sarung, ya, atau songket di bahasa Inggris nggak ada, tapi orang Inggris akan menerjemahkan songket menggunakan paraphrase, ya. Traditional cloth used by songket itu misalkan orang Jawa lah, misalkan keris, ya, keris, ya. Small knife atau tribal small knife, apa namanya, pisau kecil yang berhubungan dengan adat, ya. Dicari dia padanan katanya yang tepat, ya, meskipun tidak ada langsung padanan kata yang memang sudah ada di kamus bahasa Inggris. Tapi bagaimana caranya? Banyak cara, ya. Salah satunya meminjam, ya. Nanti kita mempelajari
di akhir-akhir nanti bagaimana ketika kita menemukan masalah di dalam penerjemahan, bagaimana kita mengatasi agar kata, frasa atau kalimat tersebut tersampaikan maknanya di bahasa target ya. Jadi si Nightingale juga sama ya dengan si Catford tadi menyatakan kalau di sana replacement, kalau di sini reproduce ya. Sama-sama memproduksi kembali. Kalau tadi replace berarti tempatnya, artinya hurufnya ya. Hurufnya berganti dengan huruf bahasa asing atau bahasa yang kedua, tetapi ada di sana tadi kata equivalent, di sini juga ada kata equivalent yang maknanya sama ya. Jadi yang kedua kita harus pahami di dalam menerjemahkan itu bukan hanya katanya saja yang kita transfer, tapi juga yang pertama kita transfer itu adalah maknanya, adik-adik ya. Ini cara untuk menerima yang belum masuk bagaimana ya? Sorry ya. Ya, oke, sorry, admit ya. Ya, oke. Tadi Catford, sekarang Naida and Tabor. Expert yang ketiga si Breslin ya. Breslin in 1976 mengatakan translation is the general term referring to the transfer. Nah, kalau tadi ada replacement, ada reproducing, di sini ada transfer, sama ya. Transfer artinya dari A ke B ya. Jadi ada perpindahan. Perpindahan apa? Tetap yang ditekankan adalah perpindahan pikiran, pemikiran atau ide. Ya, sama dengan artinya di sini meaning. Jadi yang dipindahkan atau yang kita dapatkan dulu adalah meaningnya. Ya. Meskipun di akhir-akhir nanti di saat proses revisi kita merevisi strukturnya. Jadi yang pertama kita yang harus kita pindahkan itu, kita transfer adalah maknanya ya. So referring to the transfer of thought another from one language ya, disebutkan lagi from one language atau disebut dengan source language to another language disebut dengan target language. Whether apakah bahasa tersebut dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lisan. Apakah bahasa tersebut ada established orthographies artinya alphabetical. Atau kalau tidak alphabetical berarti dia pakai seperti bahasa Jepang dia pakai simbol atau Chinese. Dari bahasa ini juga sign language juga bisa diterjemahkan. Jadi mau bentuk apapun bahasanya itu bisa diterjemahkan. Ya. Jadi itulah pengertian penerjemahan menurut si Breslin. Oke, menurut Pinhook in 1977 translation is a process of finding, ya di sini ada kata finding a TL equivalent for SL utterance. Jadi katanya ada proses menemukan makna ya, makna dari target language yang berasal dari bahasa sumber. Jadi bahasa sumber ini ya, source language text ini dicarilah padanya menjadi TL. Jadi di sini ada proses menemukan makna. Sama saja ya. Oke. Menurut Newmark, ini sangat terkenal Newmark ini karena memang dia buku penerjemahannya membahas banyak teori. Ada metode, ada proses, ada prosedur, ya. Translation is a craft. Ini adalah berarti penerjemahan berarti sebuah aktivitas atau pekerjaan. Pekerjaan yang bagaimana? Consisting of the attempt to replace. Muncul lagi kata replace. To replace a written message. Nah, jadi bedakan nanti interpreting dengan translation. Interpreting itu secara oral nih. Kata Breslin tadi secara oral. Tapi menurut kebanyakan expert, dia tidak oral. Hanya written. Karena nanti pembeda antara interpreting dengan translation adalah antara written dan oral. Ya, hanya Breslin yang mengatakan maupun dalam bentuk oral katanya, tapi yang lain itu membedakan interpreting dengan translation. Nah, jadi mengganti pesan tertulis atau disebut dengan teks ya, teks ya. Pesan yang ada di dalam teks atau pernyataan yang ada di dalam teks dari sebuah bahasa ke bahasa yang lain. Jadi tetap ada dua bahasa ya. Disebut dengan collosaurus, itulah bahasa sumbernya. Kita pindahkan dia maknanya ke bahasa target ya. Jadi SLT
TLT. Jadi tetap ada dua bahasa yang kita yang kita bahas ya. Oke, menurut Macquarie in 1980, translation involves the rendering. Tetap ya, rendering sama dengan finding ya. Rendering of a source language text into the target language text. Untuk apa? Ya, untuk memastikan maknanya tersampaikan ya. The surface meaning of the two, jadi makna kedua bahasa tersebut harus sama. Kalau tidak sama persis, approximately hampir. Ya, jadi tetap kita harus menemukan makna. Dengan cara apa? Banyak nanti caranya yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Oke, yang kedua katanya setelah makna tersampaikan, kita nanti menyesuaikan struktur dari bahasa asing ke bahasa sasaran. Contohnya kalau di bahasa Inggris, dia kan versinya misalkan kata benda dan bahasa Inggris, beautiful girl. Jadi artinya kata sifatnya dulu baru diikuti oleh kata benda. Tetapi di bahasa Indonesia malah terbalik. Jadi noun-nya dulu baru adjective. Nah makanya itu nanti kita di akhir baru melakukan structuring. Yang pertama kita harus finding meaning dulu. Makanya tetap semua expert mengatakan yang kita temukan itu harus pertama adalah meaning yang kita transfer. Baru di akhir nanti kita menyesuaikan structure sesuai dengan bahasa sasaran. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke Wills and Knowles. Menurut Wills and Knowles, translation is a transfer process. Jadi di sini ada proses pengubahan atau penyampaian ya, perpindahan. Perpindahan ini bertujuan untuk transform, mengubah bentuk. Ingat, transform ini hanya mengubah bentuk dulu ya. Sama-sama pesan tekstual ya, asal text ya, source language text, teksnya ya ke teks bahasa. Jadi sama-sama teks ya. Jadi bukan oral ke teks atau bukan teks ke oral. Jadi sama-sama text into text ya. Sama-sama teks ke teks. Jadi bentuknya pasti beda dong. Buku jadi buku, sekolah jadi school ya. Jadi beda dia huruf-hurufnya tetapi maknanya sama karena setiap bahasa memiliki ciri tersendiri dalam pronunciation dari letters dan pronunciation. Begitu juga dengan nanti ketika kita berhubungan dengan sinteks ya, kalimat pasti strukturnya juga akan punya keunikan tersendiri ya. Nah, jadi di sini yang harus kita pahami menurut Wills and Knowles, jadi kita harus menyampaikan teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, sama-sama teks ya. Dalam hal apa? Kita menemukan sinteksnya, katanya, kata-katanya, sinteksnya ya. And then systematic. Systematic di sini adalah strukturnya, ya, strukturnya. And then setelah struktur berarti kita masuk itu teks tersebut pragmatic, sesuai kondisi. Apakah dia teks sastra, apakah dia berhubungan dengan percakapan, atau teks tersebut adalah teks bidang formal seperti bidang-bidang ilmu pendidikan, fisika, kimia. Ya, jadi kita masuk dulu yang pertama adalah katanya, ya. Setelah kata kita ke strukturnya. Dari struktur baru kita melihat apakah teks tersebut maknanya sudah tersampaikan sesuai dengan pragmatiknya. Karena pragmatik berhubungan dengan arti disesuaikan dengan teks tersebut ada di bidang apa atau di situasi apa, gitu ya. Nah, jadi di dalam penerjemahan makanya disebut penerjemahan ini adalah applied linguistic. Makanya kita harus benar-benar jago atau setidaknya paham apa sih linguistik itu, ya. Baru kita nanti di saat proses menerjemahkan kamu paham. Oh, kalau misalkan di bahasa Inggris ada akhiran os, itu bahas dari kata itu kata sifat itu. Continue jadi continuous, fame jadi famous. Nah, itu morfologi. Nah, kalau di bahasa Inggris, oh berarti dia harus kalau tenses itu harus tepat ya. Kalau dia she nanti kalau di simple present dia jadi goes bukan go. Ya, jadi itu kalian harus pahami. Nah, itu nanti terakhir-terakhirnya kita lihat di structure ya. Oke, kita pahami dulu bahwasannya yang kita ubah itu adalah kata-katanya. Setelah kata-katanya tersampaikan, meaningnya ya udah dapat, setelah meaning baru kata.
systematic strukturnya, dan pragmatic. Ya, teks tersebut ada di bidang apa? Oke, ini yang kedua, translation process yang sehubungan dengan tugas kalian nanti, tolong diperhatikan. Nah, di dalam menerjemahkan ada proses, makanya saya selalu menilai kalian itu di mata kuliah apapun saya ajar, itu saya menilai kalian itu ke prosesnya. Karena proses tidak akan membohongi hasil, ya. Jadi di dalam melakukan penerjemahan ada, menurut si Larson, ada 3 langkah yang secara umum penerjemah itu melakukan. Yang pertama adalah studying. So, in studying, we know first the lexicon. Kita lihat dulu kata-katanya, and then grammatical structure-nya, and then communication situation-nya. Ini teks tersebut ada di bidang apa. And then, kalau kita menemukan communication situation, terus kita menemukan kata-kata yang berhubungan dengan cultural. Karena di dalam bahasa pasti tidak lepas dari budaya. Ya, karena bahasa itu adalah karya budaya. Ya, jadi kita harus studying dulu. Nah, saya secara singkat mengatakan seperti ini. Kalau kamu ingin menerjemahkan, kamu pasti membaca teks itu terlebih dahulu kan, and then kamu menemukan, oh ini katanya belum tahu nih saya nih, ini sulit banget, ini nggak ada padanannya di bahasa Inggris nih. Atau kamu memang kosakatanya ada di kamus, tapi kamu belum paham. Nah, di sini kamu menemukan dulu kata-kata yang sulit, ya. And then kamu pasti tahu di saat kamu baca, oh ini teksnya psikologi nih, oh ini teksnya kimia nih, oh ini teksnya matematik nih, ya. Jadi di studying ini kita secara khusus menemukan apa kesusahan kita, ya, kata-kata yang sulit biasanya, ya. And then kalau kita sudah menemukan kata sulit, and then kita analyzing. Analyzing di sini berarti kamu consult with dictionary. Berarti apa sih tujuannya membuka kamus? Berarti menentukan makna, mencari makna, to determine its meaning. Ya, jadi kita punya problem dulu. Problem ini kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini, berarti kita harus mencari maknanya. Nah, setelah kita mencari makna, kita terjemahkanlah seluruh kalimat itu. Baru nanti di akhir kalau kalimatnya agak-agak aneh strukturnya, kayak tadi kalau kamu terjemahkan cantik gadis. Oh, kalau di bahasa Indonesia bukan cantik gadis, Pak. Diterjemahkan gadis cantik atau gadis yang cantik. Jadi strukturnya pasti berubah, ya. Jadi yang pertama saya ingatkan, langkah secara umum yang dilakukan penerjemah mau di belahan dunia manapun pasti dia akan mencari dulu kesusahan di dalam menerjemahkan kata-katanya, and then setelah itu mencari padanan makna. Mencari padanan makna inilah banyak langkah, bisa mencari melihat kamus, kalau di kamus nggak ada bisa cari kata sinonim, kalau di kamus sinonim nggak ada bisa lihat website kata tersebut berkolokasi dengan kata apa, bisa menebak artinya dengan kata ini biasanya berhubungan dengan apa ya, gitu ya. And then setelah kita menemukan makna kata-kata itu, kita terjemahkanlah semua kalimatnya. Setelah kita baca, oh banyak struktur-struktur yang tidak natural di bahasa target, baru kita reconstruct. Oke, itu menurut si Larson. Ada satu orang lagi yang menyatakan proses penerjemahan, dan memang ini sama sebenarnya. Mereka itu hanya, kalau si Larson bilang tadi, yang pertama itu adalah studying, yang kedua analyzing, yang ketiga reconstructing. Tetapi kalau menurut Sinaida and Tabor, yang pertama itu adalah analysis, yang kedua transferring, dan restructuring. Ya, restructuring sama reconstruct itu sama ya. Jadi dia memakai di sini kata transferring, ya. Sedangkan di si Larson tadi di sini adalah analyzing, di sini studying. Sama saja di posisi analisis, berarti kita menganalisis dulu kata-kata ini apa artinya, terus ini kalimat-kalimat ini di bidang apa sih. Pokoknya kamu sampai menemukan permasalahan-permasalahan yang kamu temukan di saat proses menerjemahkan, ya. Oke, yang kedua setelah kita mencari problem, baru kita menemukan solusinya dengan cara apa? Ya, berarti dengan mencari makna, ya.
Setelah mencari makna baru kita transfer. Oke, transfer ini berarti kamu memindahkan ya, berarti dari misalkan kata bahasa Indonesia misalkan mencuci berarti wash ya, itu masih kata loh. Berarti kamu terjemahkan semuanya, and then ketika kamu sudah selesai menerjemahkan, pasti kembali ke restructuring. Bukan kembali, kita langkah berikutnya adalah restructuring. Ya sama posisinya tadi si Larson bilang reconstruct, kalau di sini restruct, sama ya, structure ya, construct ya, struct. Oke, adik-adik, jadi inilah yang memang kita perlukan di dunia penerjemahan. Jadi kita tidak ada ilmu ya, di saat kita menerjemahkan kalian sudah dapat teorinya, dan di saat kalian menerjemahkan kalian tahu prosesnya gitu ya. Nah, karena kalian akademisi juga, kalian harus memahami siapa sih yang dulu pertama kali atau pioneers yang dulu awal-awal membahas tentang penerjemahan ini ya. Itu yang tadi expert yang saya bilang. Yang saya sering baca bukunya adalah Newmark, Larson, Naida, and Tabor, karena mereka juga 3 orang ini bukan hanya di dunia penerjemahan. Seperti Naida and Tabor itu terkenal di menghasilkan buku-buku linguistik juga ya, linguistik murni. Oke, adik-adik. Nah, untuk tugasnya ini minggu depan kita bahas yang lain ini ya. Untuk tugasnya itu sehubungan dengan proses penerjemahan, saya berikan teks untuk kalian terjemahkan, hanya 2 paragraf. Ya. Nah, ini teksnya. Nanti saya akan ambil ini dalam Word. Saya akan bagikan ke U5 dan U5 akan membagikan kalian biar kalian tidak usah screenshot atau kalian ketik lagi. Yang saya ingin katakan adalah ini teksnya nanti ya. Yang ingin saya minta adalah describe the steps that you do while translating a document. Dokumennya tadi ini. Di saat kamu menerjemahkan ini, adik-adik, apa langkah-langkah yang kamu lakukan? Kalau tadi kan hanya 3 langkah, tapi saya ingin kalian itu mendeskripsikan langkah yang spesifik. Contohnya yang pertama, kalau ada teks berarti yang pertama reading, berarti membaca teks dulu. Setelah reading berarti kalau kamu ini berarti finding the difficult words. Nah, pakai bahasa kamu sendiri ya, mencari kata-kata yang sulit. Itu kalau saya, siapa tahu misalkan si Rahmah enggak, dia langsung reading dan langsung mencari kamus. Kalau saya enggak, finding difficult words dulu ya, sambil saya tahu oh ini kayaknya ada percakapan, oh ini kayaknya bahasa novel nih ya. Oke. Nah, yang ketiga setelah finding difficult words, saya cobalah menerjemahkan per kalimat. Jadi berarti translating per sentence ya. Setelah semua diterjemahkan, keempat saya reread, membaca ulang hasil terjemahan saya. Nah, sampai nanti saya menghasilkan mungkin di langkah 10 saya untuk kata-kata yang lebih sulit lagi, saya bertanya ke native speaker atau orang-orang yang memang expert dalam bahasa ini. Berarti ask the expert atau slash the native speaker ya. Kalau kamu sudah benar-benar nyerah, kata tersebut nggak ada di kamus, dicari di sinonim juga nggak ada maknanya, saya cari juga di website malah saya bingung, saya lebih baik bertanya kepada orang asing lah. Sekarang kan gampang banget cari teman orang luar. Atau kamu orang luar itu bukan hanya orang aslinya, tapi teman kamu yang sudah tinggal di sana, atau bibi kamu yang tinggal di negara tersebut yang menggunakan bahasa itu kesehariannya gitu ya. Jadi cara terakhir itu saya adalah as the expert. Nah, itu aja tugas kalian. Mungkin kalian ada yang nanti langkahnya bisa 5, ada yang dapat 6, ada yang 7, ada mungkin sampai 20, itu terserah kalian. Jadi di sini adalah saya minta kalian jujur pada diri sendiri, bagaimana kalau kamu disuruh melakukan sebuah penerjemahan, langkah apa yang kamu lakukan? Kalau tadi hanya ada 3 langkah secara general menurut si Larson ya. Tapi kalian sebentar ya. Tapi kalian saya minta untuk yang lebih spesifik. Seperti yang saya jelaskan tadi, langkah yang saya lakukan adalah membaca, mencari kata-kata yang sulit, dan selanjutnya dan selanjutnya. Oke, itu saja saya akan stop share. Sekalian buka kamera karena ini hanya 45 menit, ini tidak dibayar.
I need to open the camera. I'll take a screenshot and then saya cek nanti kehadirannya satu-satu. Masih ada waktu sekitar 8 menit ya. Oke adik-adik. Ketika namanya saya panggil, saya present. Ini tadi ada beberapa foto ya. Saya timpan dulu ya. Oke, one more shoot please. Ini yang layar pertama belum ya. Oke. Screen. I will give it to 5 also. Okay, layer 2. 1, 2, 3. Go. Okay. Oh ya, dari saya kehadirannya nanti saya cek melalui fotonya saja ya, karena di sini sudah lengkap, nggak perlu saya panggil satu-satu. Jadi yang tertera namanya di sini saya pasti sudah anggap hadir. Tapi khusus yang tidak buka kamera saya panggil ya. Arman Bimo ada? Arman Bimo? Atau hanya namanya aja di sini ada, tapi orangnya nggak ada? Ada sir. Oke, ada ya. Saya udah nyalain kamera. Oh, mungkin nge-lag di sini. Muhammad Rafi? Nggak ada suaranya. Oke, saya tandain merah dulu di sini. Oke, saya ke layar utama. Ada Nabila. Nabila sudah terlihat. Thank you Nabila. Muhammad Hammam ada? Ada Mister. Oke. Ada siapa lagi yang tidak buka kamera ini? Oke, sudah buka kamera. Makasih adik-adik. Ini caranya kalau di sesi diskusi nanti di lain waktu saya minta kalian yang bisa buka kamera ya. Saya lebih suka ngobrol meskipun ini layar tapi ada orang gitu, ketimbang hanya foto aja tuh kayaknya saya merasa kalian apa ya, kalau di kelas tuh kalau ngobrol tuh kalau di belakangin kan gak enak ya. Nah, saya merasa saya di belakangnya ketika sesi diskusi kalian tidak buka kamera. Oke. Terima kasih adik-adik. I'll see you next week on offline. Jadi tugasnya, deadline-nya, oke, biar ini saya lupa tadi untuk bilang Akmal. Tugasnya type on your Word document, langkah-langkahnya tadi dan penjelasannya. And then ketua kelasnya adalah U5 atau bukan, pokoknya U5 adalah penanggung jawab, bukan ketua kelas. U5 yang mengumpulkan tugasnya, dan karena kelasnya Jumat berarti paling telat Kamis jam 6 sore U5 sudah harus menyerahkan filenya semua ke saya itu dalam bentuk RAR. Terserah U5, mungkin kamu kasih deadline ke teman kamu sampai jam 4 sore mungkin biar kamu bisa ada waktu untuk mengkompres ke RAR. U5 sudah paham? Sudah, Sir. Iya. Ada pertanyaan U5 sebagai koordinator kelas? Kalau lewat G Drive bisa nggak, Sir? Boleh, nanti saya, pokoknya G Drive-nya kamu open link untuk saya ya. Kadang-kadang kamu kasih G Drive tapi enggak kamu, kan ada harus di checklist di situ kan? Iya. Ya. Oke, G Drive aja biar enggak makan data kan. Jadi saya bisa buka langsung. Thank you U5. Ada lagi U5? Oke, kalau ada pertanyaan lain U5 nanti sampaikan saya karena kita nggak ada grup, jadi U5 penyambung lidah antara saya dan teman-teman. Thank you so much ladies and gentlemen, and I do hope you can you can take the benefit of what I had explained. And I'll see you next week. Bye. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, Mister. With my class. Thank you, sir. Thank you.